untuk pertama kalinya saya mengajar bagian AKBI untuk TNT angkatan ini. Jadi teman-teman, terima kasih telah hadir pada hari ini, dan juga saya ingin mohon maaf apabila nanti ada sedikit, saya akan berusaha untuk menjelaskan sebisa saya mengenai AKBI yang telah kita pelajari setelah UTS kemarin. Jadi rencananya saya akan membahas pertemuan karena tidak ada spill, beda dengan UTS kemarin tidak ada spill. Di UAS ini kan di UAS ini ada sekitar 7 pertemuan. Jadi saya akan membahas sebisa mungkin pertemuan yang bisa saya dapat. Kemudian yaitu untuk soal-soal akan saya gabungkan, soal-soal yang ada di PSP akan saya gabungkan ketika saya sedang membahas. Jadi ketika muncul bagian pembahasan soal yang ada di PPT, saya akan menggantinya dengan soal yang ada di PSB. Saya rasa demikian perkenalan saya. Saya akan segera memulai. Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, yang lagi loading.
Ya, sambil menunggu loading, jadi untuk pertemuan ini, dari pertemuan 8 sampai 14 kemarin, kita itu belajar berbagai hal. Mulai dari costing by products and joint products. Kemudian ada juga kita belajar tentang departementalisasi FOH. Kemudian kita juga belajar tentang sistem tradisional dan sistem ABC. Kemudian kita lihat tentang standar costing. Di situ ada 2 pertemuan, ada yang cuma bagian standarnya, dan juga ada bagian menjurnal, memasukkan standar tersebut ke dalam jurnal. Kemudian itu ada juga kita belajar tentang CVP, dan terakhir kita belajar tentang measurement profit measurement, dan intercompany transfer pricing. Oke, sekarang udah terbuka. Jadi, untuk pertemuan 8-10 ini, saya menggabungkan slide sampai 3 pertemuan jadi 60 halaman. Jadi saya akan menjelaskan dari pertemuan 8 dulu. Jadi jenis output produk ini ada main product dan by product. Di bagian pertemuan kali ini, pertemuan pertama. Untuk main produk itu ada yang digunakan untuk tujuan produksi, yaitu joint product dan co-product. Joint product itu biaya yang muncul bersama sebelum adanya separable cost. Separable cost itu apa? Separable cost itu yaitu biaya tambahan yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Jadi ini gambarannya. Joint cost yaitu biaya bersama untuk memproduksi produk A, B, C, D. Kemudian nantinya akan ada split off point, yaitu titik pisah batas. Sehingga akan muncul separable cost. Nah, ketika produk A ditambah dengan separable cost, itu akan menghasilkan produk tersendiri. Kemudian yaitu by product, yaitu bukan tujuan produksi, terjadi dengan sendirinya, dan laku dijual dengan harga relatif murah daripada produk utama. Demikian tentang pertemuan ini. Lanjutnya, dalam pertemuan ini sebenarnya kita itu dari UTS sebelumnya, kita belajar ada 4 metode. Yang muncul di soal UTS tahun lalu dan juga 2 tahun lalu itu tentang metode ini. Ada 4 metode yang digunakan untuk mengalokasikan joint cost ke masing-masing produk. Yaitu, ini metode unit produksi, biaya rata, harga jual relatif, dan rata-rata tertimbang. Untuk di soal PSB sendiri, ada muncul di soal nomor 1. Joint cost. Ya, soal joint cost. PT Sabrina pada tahun 2018 menggunakan joint cost. Produk utama yang dihasilkan adalah produk A dan produk B, serta produk sampingan J. Berikut adalah data dan produksi. Joint cost yaitu sebesar 150 juta. Jadi, kalau dilihat dari gambar tadi, 150 juta yaitu titik yang berada di sini. Nantinya titik ini akan dibagi ke masing-masing produk, A, B, C, atau D. Kemudian ditambah dengan separable cost-nya. Kemudian soalnya, produk ini seperti bisa dilihat saja di soal. Produksi 10.000, harga pasar begitu, biaya lanjutan begitu, dan bobot. Yang perlu diingat untuk pembedaan dari cara penentuan jawaban yaitu ketika dibilang harga pasar, berarti itu kita akan mencari menggunakan metode dari harga pasar. Harga jual relatif. Ketika kita akan menggunakan bobot, berarti itu pakai metode rata-rata tertimbang. Ketika kita menggunakan ketika kita mengabaikan bobot, berarti kita akan menggunakan metode rata-rata biasa. Tetapi ketika kita menggunakan metode unit produksi, berarti yang kita akan lihat yaitu bagian unitnya di sini. Jadi, sekali lagi, untuk metode unit produksi yang kita akan lihat yaitu bagian unit produksi. Untuk metode biaya rata-rata, kita mengabaikan bobotnya. Untuk metode harga jual relatif, kita memperhatikan bagian dari harga jual. Dan untuk metode rata-rata tertimbang, kita perhatikan bobotnya.
Itu yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya, pada soal ini kita akan lihat bahwa jika produk sampingan tidak mendapat alokasi joint cost, berarti 150 juta ini tidak digunakan untuk menghasilkan produk sampingan J. Maka joint cost yang akan dialokasikan ke produk A dan B sebesar berapa? Di sini menggunakan, karena di sini mengabaikan produk sampingan, berarti joint cost yang akan dialokasikan itu sebesar 150 juta. Kemudian, soal kedua, jika produk sampingan tidak mendapatkan alokasi joint cost dengan market value method, dengan metode nilai pasar, berarti produk A akan mendapat alokasi, lihat karena di sini kata kuncinya adalah market value method, berarti kita akan menggunakan harga pasar. Di sini, sebentar, 10.000, 11.000, bentar ya. Oke, kita lihat di sini saja. Di sini harga pasar finalnya itu seharusnya sebentar. Di sini 20.000, yang pasar final, terus di sini 35.000. Kemudian di sini ada 10.000, di sini ada 11.000. Jadi, untuk metode pertama, yaitu metode harga pasar, market value method, pertama itu dibawa dari nilai akhir, yaitu dari harga pasar dulu, kemudian dikurangi dan biaya pemrosesan, dapat harga pasar hipotesis, kemudian kita bisa, saya ulangi, untuk metode harga pasar, metode market value, kita bisa menggunakan prinsip dari harga pasar final. Jadi, bawaannya itu dari belakang, dari saat dijual, kemudian dikurangi dengan separable cost, biaya pemrosesan setelah titik. Setelah itu dapat harga pasar hipotesis. Nah, harga pasar hipotesis ini selanjutnya akan diproporsikan dengan alokasinya sebesar 150 juta. Jadi, untuk soal ini, harga pasar final kan 20.000 pertama per unit. Poin produksinya 10.000, harga pasar finalnya 200 juta, kemudian juga 35.000, 110.000, 385 juta hasil perkalian. Lihat, dasarnya dari 35.000 dikali dengan 110.000, sehingga harga pasar finalnya sama dengan 585 juta. Kemudian ada biaya pemrosesan. Yang A 50 juta, B 35 juta, sehingga total seluruh biaya yaitu 85 juta. Selanjutnya didapatkan harga pasar hipotesis, yaitu pengurangan dari harga pasar final kurangi dengan biaya pemrosesan setelah titik. Didapatkannya sebesar begini, dan kemudian ada pembagian biaya produksi gabungan. Itu dihasilkan dari 150 juta per 500 juta dikali dengan 150 juta. Begitupun dengan ini. Jadi, mudahnya itu kalau kita ingin menggunakan metode harga pasar, kita bisa melihat dari gambar sini. Dari gambar sini kan joint cost, ABCD, kemudian ada split off. Dari split off ini, kemudian ada separable cost. Setelah separable cost, baru dia bisa dijual. Nah, prinsip dari penggunaan metode harga jual atau harga pasar tadi itu dari belakang, kemudian dikurangi separable, dapat split off point, kemudian dapat joint cost. Nah, dari joint cost ini diproporsikan. Oke. Itu untuk metode harga jual relatif. Kemudian, jadi untuk produk A, 45 juta, untuk produk B 105 juta. Soal selanjutnya yaitu bila menggunakan metode rata-rata tertimbang, karena ada kata-kata rata-rata tertimbang, berarti seharusnya ada pembobotan. Yang kita akan gunakan itu pembobotannya 1,5 dan 2,5. Jadi kita tidak memperhatikan dari nilai harga pasarnya. Jadi kalau kita lihat
pembobotannya seperti ini. Oke. Unit produksi yaitu 10.000 unit seperti di soal tadi. Untuk yang B 11.000, poinnya yaitu 1,5 dari soal, 1,5 dari soal. Kemudian rata-rata tertimbangnya itu berarti jadi 10.000 dikaitkan dengan 1,5. Sama juga dengan ini. Kemudian biaya per unitnya yaitu, ini kan dapat biaya totalnya. Total jumlah unit yang diproduksi. Kemudian carilah biaya rata-rata tiap unit. Setelahnya dimasukkan dalam sini. Sehingga pembagian biaya produksinya seperti ini, perkalian. Hasilnya tetap sama, yang harus diperhatikan hasil dari pembagian biaya produksi ini haruslah sama dengan nilai dari joint cost-nya. Tadi 150 juta. Kemudian dijumlah dengan biaya pemrosesan dapat ini. Nah, jadi untuk rata tertimbang ini harus dijumlah dulu nilai dari biaya rata tertimbangnya. Sekali lagi, kita tidak perlu pusing berapa jumlah produk yang disampaikan di soal. Entah 2, 3, atau 4, yang penting kita memasukkannya itu dengan benar. Jadi untuk rata tertimbang seperti itu, kemudian untuk yang biaya rata tiap unit, dia itu tidak memperhatikan dari bobotnya. Perbedaannya lihat di sini. Di sini langsung total biaya produksi gabungan dengan jumlah biaya yang diproduksi, dengan jumlah unit yang diproduksi. Ya, sorry ya, berarti ada kekeliruan. Oke. Siap. Oke. Jadi di sini langsung saja 10.000, 11.000. Kemudian jumlah unit yang produksi, jadi tinggal bagi alokasinya dengan jumlah unit yang produksinya. Dapat dari sini, masukkan ke sini biar rata-rata tiap unit, dapat harga pasarnya berapa. Kemudian ada harga pemrosesan, dan totalnya. Jadi itu kalau misalkan ada soal seperti ini, sebenarnya lumayan mudah lah. Kita tinggal menentukan, kita tinggal cari tahu cara patokannya dari mana, patokan mengerjakan. Kalau untuk harga pasar, relatif market value method dari akhir, dari harga pasarnya. Kalau untuk rata-rata tertimbang, patokannya itu harus pakai bobot. Dimanapun itu harus pakai bobot. Untuk rata-rata biasa, berarti nggak usah memperdulikan bobot. Selanjutnya, jadi itu untuk perhitungannya. Jadi kalau misalkan untuk melihat soal ini seperti ini misalnya, joint cost 5.400.000, separable cost ini, dan harga jual masing-masing adalah 3.000, 2.000, dan 1.000. Berarti informasi yang digunakan untuk harga jual itu digunakan untuk market value method. Kemudian untuk bobot, untuk weighted average. Kemudian tanpa memperhatikan bobot untuk yang rata-rata biasa. Kemudian ketika kita akan menggunakan metode yang ini produksi, berarti kita akan menggunakan bagian ini. Bagian dari unitnya. Oke, lanjut. Jadi ini. Kemudian selanjutnya itu, tadi kan kita sudah bahas tentang costing untuk yang joint cost dan juga yang setelah titik split off-nya. Kemudian yaitu untuk sekarang kita akan bayar tentang costing by product. Jadi kalau kita lihat di soal-soal tahun sebelumnya ini sebenarnya tidak muncul. Cuma untuk tambahan saja sih saya akan mengajarkan ini. Jadi untuk costing by product ini ada dua metode, yaitu non-cost method dan juga cost method. Bisa dilihat di slide. Nah, di sini non-cost method itu ada begini, terbagi jadi 4, bisa jadi other income, penambah sales, pengurang COGS, dan pengurangan total production cost.
Selanjutnya, dibandingkan dengan slide yang beredar di PPT dosen, saya mengubah sedikit slide-nya agar kita bisa membandingkannya. Daripada satu persatu, jadi saya berusaha untuk menampilkan keempatnya dalam slide yang berdekatan. Jadi untuk other income sendiri, berarti dia menambah setelah operating income. Revenue from sales of byproduct. Untuk penambah sales revenue, dia dari atas. Revenue from sales of byproduct. Jadi yang dilihat di sini yaitu posisinya di bagian mana. Kemudian untuk ini pengurangan COGS, berarti dia di bagian COGS. Dan untuk pengurangan production cost, berarti dia di bagian sini. Jadi yang ingin saya tekankan yaitu saya menyajikan perbandingan dari keempat non-cost method ini sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ini cuma kata-kata, kemudian ada non-cost method, ada cost method. Selanjutnya, oke. Demikian untuk pembahasan yang bagian pertemuan 8. Jadi itu konsep dari pertemuan 8 itu sebenarnya cuma balik lagi ke sini. Yaitu jenis output product, main product dan by product. Jenis main product yaitu ini, kemudian yang by product itu yang tadi. Cara penyajiannya ketika dijual. Ketika melakukan penjualan terhadap barang tersebut. Barang yang tidak untuk tujuan produksi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pertemuan ke-9, yaitu departementalisasi FOH. Apa sih departementalisasi FOH? Yaitu untuk pembagian FOH ke segmen-segmen. Membagi pabrik proses produksi ke dalam segmen-segmen, yang biasa disebut dengan departemen, di mana biaya FOH akan dibebankan. Ini pembagiannya, ada dua, ada yang departemen produksi dan juga ada departemen jasa. Departemen produksi itu bisa menusuk langsung kepada produknya. Tetapi untuk departemen jasa itu perlu dibagi atau diproporsikan sampai bisa masuk ke dalam departemen produksi. Ini penentuannya ada 4, ada 5. Kemudian ini ada dapat dikeluarkan 3. Ini ada muncul di bagian soal juga kemarin di di UAS tahun lalu. Ini juga muncul. Jadi cuma materi. Kemudian ini biaya departemen tidak langsung. Selanjutnya menetapkan tarif. Oke, kita lanjut ke bagian mendistribusikan biaya departemen pendukung. Departemen pendukung yaitu departemen jasa. Setidaknya 3 metode, yaitu direct method, step or sequential method, dan ketiga yaitu simultan or algebraic method. Jadi untuk direct method itu yaitu biaya departemen pendukung atau departemen jasa didistribusikan langsung ke departemen produksi. Jadi tidak ada ceritanya salah satu departemen jasa didistribusikan ke departemen jasa lainnya. Ketika didistribusikan ke departemen jasa lainnya, berarti ada dua, entah step or sequential method ataupun simultan. Ketika ada urutan tertentu, berarti masuk ke dalam step or sequential method. Ketika tiada urutan alias departemen A bisa misalnya departemen pembantu A bisa didistribusikan ke departemen pembantu B, begitu pun juga sebaliknya, berarti kita akan menggunakan simultan or algebraic method. Jadi itu saling mendukung, berkaitan. Oke, ini soalnya, tapi sekali lagi kita akan membahas di bagian PSB. Sebentar ya. Siap. Selanjutnya di bagian PSB kita lihat soalnya. Nih. PT Sorbol menggunakan departementalisasi untuk pengalokasian indirect FOH-nya. Perusahaan punya dua departemen produksi dan 2 departemen jasa.
FOH Departemen Jasa dialokasikan berdasarkan jumlah jam pemeliharaan dan KFH yang digunakan dan KWH yang digunakan, sorry. FOH-nya sebesar 400 juta, 640 juta, dan seterusnya. Jasa yang diberikan berdasarkan jasa pemeliharaan dan juga KWH. Selanjutnya yaitu di sini bisa dilihat bila menggunakan direct method berapa, kemudian bila menggunakan di sini cuma metode direct. Jadi ini soalnya ya. Jadi total FOH-nya itu jadi total FOH sebelum atau sesudahnya itu harus jumlahnya itu sama dengan sebelumnya. Misalnya sebelumnya ini jumlahnya 1,636 miliar, berarti sesudah juga harus 1,636 miliar. Oke, kita mulai. Ini soalnya tadi. Kemudian kita akan menggunakan metode direct method. Jadi di sini ini kita lihat dulu jam pemeliharaannya. Harus ada alokasi yang jelas di soal. Di soal dibilang dialokasikan berdasarkan apa. Nah, di sini kan jumlah jam pemeliharaan. Berarti yang diperhatikan yaitu jumlah jam pemeliharaan dari sini. Kita untuk metode direct tidak memperhatikan jam pemeliharaan dari Departemen Jasa Listrik. Mengapa? Karena kalau direct method itu langsung didistribusikan kepada Departemen Produksi. Jadi, kita hanya perlu melihat jam pemeliharaannya saja untuk Departemen Pencampuran dan juga Departemen Perakitan. Selanjutnya yaitu, nah, pertanyaannya, apakah yang akan dialokasikan? Yang akan dialokasikan yaitu FOH sebesar 96 juta ini. Jadi, untuk distribusinya yaitu sebagai berikut. Untuk Departemen Pemeliharaan, 2.000 per 18.000, jam pemeliharaan per total semuanya dikalikan dengan 96 juta. Jadi 2.000 per 18.000 dikalikan dengan 96 juta. Untuk bagian perakitan, berarti 16.000 per 18.000 dikalikan dengan 96 juta. Untuk listrik yaitu, berarti dasarnya apa? KWH. Apa yang diperhatikan? Apakah kita memperhatikan pencampuran dan perakitan? Tidak. Apa kita akan memperhatikan pemeliharaan? Tidak. Mengapa? Karena di sini kan seperti yang saya bilang tadi kan langsung metode direct. Berarti kita cuma memperhatikan bagian pencampuran dan perakitan saja. Nah, selanjutnya sekali lagi, apakah yang akan dialokasikan? Yaitu nilai FOH-nya 500 juta. Jadi, selanjutnya 420.000 per 480.000 dikalikan dengan 500 juta. Kemudian untuk yang perakitan, 60.000 per 480.000 dikalikan dengan 500 juta. Nah, sebenarnya kalau kita menghitung anggaran overhead pabriknya, total semuanya, dan juga untuk ini juga total semuanya. Setelahnya kita cek apakah perhitungan kita betul atau tidak. Nah, kita lihat di sini. Hasilnya sama dengan sebelum. Sebelum maupun sesudah dibagikan, nilai FO-nya sama. Oke. Jadi, untuk menghitung menggunakan metode direct seperti itu. Ketika ini total FOH digabung dengan FOH sebelumnya, nilai FOH sebelumnya. Tapi kalau ingin mencari total FOH yang didistribusikan, berarti kita cuma menjumlah antara pemeliharaan dan listrik. Ini juga sama. Nah, tadi kan kita belajar tentang metode direct. Kita mengadakan tentang metode direct. Bagaimana dengan metode indirect? Metode indirect ini misalnya yang pertama ini didistribusikan dulu listrik. Jadi untuk metode step ini harus ada urutan tertentu. Sorry. Sebentar ya. Oke. Yang pertamanya pemeliharaan.
Oke, untuk pertamanya itu yang kita akan mendistribusikan bagian pemeliharaannya. Jadi, ketika distribusikan pemeliharaannya, berarti kita memperhatikan proporsi dari jumlah jam pemeliharaan untuk Departemen Jasa Listrik. Jadi, 2.000 per 2.000 tambah 16.000 tambah 2.000 dikalikan dengan 96 juta. Didapat untuk, berarti untuk pencampuran sendiri, nilainya itu sebesar ini, 9.600.000. Kemudian untuk listrik, untuk perakitan, 16.000 per 16.000 tambah 2.000 tambah 2.000 dikalikan dengan 96 juta. Untuk ini juga sama 2.000. Nilainya dari mana 2.000? Dari jam pemeliharaannya 2.000. Jadi hal yang harus diketahui jelas yaitu alokasinya berdasarkan apa. Selain alokasinya berdasarkan apa, yaitu apa yang dialokasikan terlebih dahulu. Kalau di sini saya memberikan contoh soal yaitu pemeliharaan. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya yaitu kita mendistribusikan listrik kepada Departemen Produksi. Pertemuan tadi kan udah mendistribusikan pemeliharaan. Sekarang kita akan mendistribusikan ke Departemen Produksi atas listrik, FOH listrik. Jadi nilainya berapa? 420.000 per 480.000 dikaitkan dengan 500 juta ditambahkan dengan 9.600.000. Dari mana 9.600.000 tadi? Dari hasil alokasi pemeliharaan. Jadi yang perlu diingat juga ketika total didistribusikan harus menambahkan FOH dengan nilai yang didistribusikan tadi. Jadi dapatkan hasil seperti ini. Begitupun juga ini. Sehingga totalnya untuk FOH semuanya itu seperti ini. Tapi untuk FOH yang didistribusikan sendiri yaitu cuma ini ditambah dengan ini. Itu juga dengan ini. Oke, jadi PSB tadi itu cuma membahas tentang direct method. Tapi saya akan membahas juga tentang indirect method. Selanjutnya untuk yang bagian listrik. Ini ketika listrik didistribusikan terlebih dahulu. Yaitu listrik 350 juta, ini dari mana? Sorry. Untuk bagian pencampuran. Pencampuran ini hasilnya dari 420.000 per 600.000, per 600.000 dikaitkan dengan 500 juta. Sehingga dapat hasil seperti ini. Kemudian ini juga hasilnya begini. Dari 60.000 per 500.000 dikalikan dengan 500 juta. Dari hasil 60.000 per 500 per 600 ya 60.000 per 600.000 dikalikan dengan 500 juta. Ini juga sama dari 120.000 per 600.000 dikalikan dengan 500 juta. Kemudian yaitu untuk pemeliharaan sendiri, tadi kan sudah didistribusikan listrik terlebih dahulu. Kemudian kita akan mendistribusikan pemeliharaan ke dalam FOH, bagian Departemen Produksi. Yaitu 420.000 per 480.000 dikalikan dengan 96 juta yang FOH sebelum distribusi ditambah dengan yang FOH setelah distribusi dari listrik, 100 juta. Yaitu begini, dan yang satunya juga hasilnya begini. Totalnya seperti ini. Oke, itu untuk metode yang step. Kemudian untuk metode sekuensial sendiri agak complicated, jadi saya sarankan itu untuk membacanya. Karena itu bagian membahas untuk mengetahui cara pengerjaan departementalisasi FOH ini harus diketahui secara jelas metodenya itu ketika menggunakan step atau sequential method harus jelas mana didistribusikan lebih dahulu. Oke. Itu untuk pertemuan 9. Selanjutnya untuk pertemuan 10,
kita akan belajar tentang akuntansi ABC dan ABM. Ini awalnya. Berbeda dengan sistem tradisional yang hanya mampu menelusuri biaya pada bahan baku dan biaya upah langsung saja, sistem ABC meyakini bahwa pada kenyataannya masih banyak biaya yang dapat ditelusuri. Jadi, sebelumnya kan kita bahas tentang FOH. FOH itu kan misalnya dari dasar tertentu, dari gaji pekerja, dari jumlah jam pekerja, atau dari jumlah jam mesin. Itu akuntansi biaya yang kontemporer atau tradisional. Nah, itu akuntansi biaya yang tradisional. Nah, untuk yang ABC ini yaitu berdasarkan aktivitas, di mana dia itu ada pembagian aktivitas tersendiri dari unit, batch maupun produk. Kita bisa lihat perbedaannya di sini. Oke, selanjutnya di bagian ABC ini hal yang perlu kita ketahui itu ada yang namanya driver atau pemicu sumber daya. Ini juga yang harus diperhatikan dalam soal. Ini tingkatan aktivitas. Tadi kan aku udah bilang tentang adanya tingkatan aktivitas. Berbeda dengan akuntansi tradisional atau akuntansi biaya tradisional di mana semua itu dibagi rata. Semua itu dibagi rata ke dalam satu standar tertentu. Ketika kita menggunakan metode aktivitas, berarti kita menggunakan tingkatan tertentu dari unit, batch, produk, maupun plan. Oke, ini yaitu berbagai level contoh aktivitas biaya dan pemicu aktivitas. Aktivitasnya berapa, biayanya berapa, pemicunya berapa. Jadi ini bisa tergantung. Aktivitas pemotongan, jadi ini ditentukan dari soal, dasarnya berdasarkan apa. Yang untuk contohnya, oke, ini perbandingannya. Lihat di bagian ini, traditional costing system, overhead-nya digabung. Dari mana? Dari 3 juta per 100.000 direct labor hours. Jadi ini langsung dibagi rata. Dari overhead total, dibagi dengan jumlah jam kerja total. Berbeda dengan ABC costing system, di mana overhead-nya itu dibagi dari setup, perubahan desain, dan juga terakhir untuk lainnya, FOH lainnya yaitu untuk berdasarkan direct labor hours. Oke, ini materi. Selanjutnya, kita akan ke contoh soal. Oh iya, jadi untuk ini, nanti untuk file Excel-nya akan saya bagi untuk yang perhitungan yang ini. Departementalisasi FOH. Kemudian untuk soal yang ABC. PT Kangen Selalu mencoba menerapkan ABC di proses produksinya. Perusahaan memproduksi 2 jenis barang, produk spesial dan produk biasa. Pada awalnya, semua biaya overhead dikumpulkan dalam satu pool. Dikumpulkan dalam satu pool itu yaitu pemicu tertentu. Yaitu misalnya itu tadi dialokasikan berdasarkan direct labor hour. Pihak manajemen memutuskan akan menggunakan ABC, jadi akan ada perubahan. Setelah diobservasi dan dihitung, ternyata selain direct labor hour, ada 2 pemicu biaya lainnya, yaitu jumlah setup dan design hour. Berikut adalah rincian biayanya. Jadi jumlah produksi, ini bisa berguna untuk ketika ditanyakan dengan biaya FOH tiap unit. Material ditentukan, direct labor, yang paling kita harus perhatikan itu di bagian FOH-nya. FOH, setup relate, dan juga design hour. Berarti karena di sini juga ada di sini ada nilai FOH tersendiri 135 juta, berarti setup relate-nya itu ketika menggunakan metode ABC akan diperhatikan pakai 45 kali dan 45 kali. Kemudian untuk design relate akan memperhatikan nilai dari 3.000 jam dan 5.000 jam ini. Untuk other, 405 juta akan diperhatikan menggunakan dari nilai direct labor hour-nya. Karena di sini dibilang
Selain direct labor hour, ada dua pemicu biaya lainnya. Berarti berdasarkan direct labor hour. Oke, selanjutnya. Soalnya, pertama, jika perusahaan tidak menerapkan ABC, maka alokasi FOH ke produk sebesar, kalau kayak begini, lumayan lah. Jadi, kita tinggal menjumlahkan dari FOH semuanya. Berapa hasilnya, kemudian kita bagikan dengan direct labor hour-nya ke produk. Jadi, oke kita lihat, untuk ABC, unit produksi 2000, oke sesuai dengan soal. Ketika menggunakan metode perhitungan biaya tradisional, berarti bahan baku langsungnya tetap biasa, tapi ini, perbedaannya di sini, tarif FOH-nya. Total dari semua FOH dibagikan dengan total jam tenaga kerja langsung. 2.800 tambah 27.200 yaitu 30.000. Itu sebesar 40.000 hasilnya. Berarti setiap FOH itu setiap FOH per jam tenaga kerja itu sebesar 40.000. Ini kan biasa. Soalnya ketika kita akan menggunakan average di sini, kita tinggal cari 2.800 dikalikan dengan 40.000 dan juga 27.200 dikalikan dengan 40.000. Hasilnya 1,2 miliar. Sama dengan hasil yang di sini. Total biayanya kemudian didapatkan hasil dari penjumlahan. Ini juga hasilnya. Ini juga. Ketika ditanyaakan dengan biaya per unit, berarti 370.000 tambah 500, hasil dari 740 juta per 2.000. Per 2.000. Dan untuk yang 18.500 ini dari hasil 2,96 juta per 160.000. Oke, jadi untuk yang ini, jika perusahaan menggunakan traditional costing, hitunglah alokasi FOH ke produk spesial. Alokasinya berarti begini. Spesial. 1,88 miliar. Sorry. Jika perusahaan menggunakan traditional costing, hitunglah alokasi FOH ke produk spesial. Ini seharusnya kalau menghitung cara tadi, seharusnya seperti ini. Bentar, saya lihat tuh kalau ada kekeliruan di atas. Oh, produk spesial yang 2.000, produk biasa yang 160.000. Sebentar ya. Produk spesial, produk biasa. Oke, berarti jawabannya 112 juta. Kemudian, 112 juta. Kemudian untuk alokasi FOH menggunakan traditional costing ke produk spesial dan produk biasa yaitu 112 juta dan 1,88 miliar yang tadi di bagian Excel. Kemudian untuk cost per unit produk spesial bila menggunakan traditional costing berarti hasilnya dari ini 240 juta per 2.000. Oke, sudah. Tentunya itu kebagian ABC. Jadi ternyata perusahaan menilai bahwa ABC itu lebih relevan, lebih andal. Sehingga dia mengalokasikan FOH berdasarkan sistem perhitungan biaya aktivitas. Tarif FOH di sini ada batch, ada produk, dan ada unit. Dari batch ini hasilnya dari yang berkaitan dengan persiapan dibagi dengan persiapan, total setupnya, total terkait setupnya. Ini kan 45. Jadi dapatkan tarif sebesar 1,5 juta untuk produk dari dari jam desain. Berarti dari berkaitan dengan desain per dengan jam desainnya. Ya, per dengan jam desainnya. 240 juta per 8.000. Untuk unitnya, berarti sisanya
lain-lain. Oke. Jadi yaitu bahan baku langsung tenaga kerja langsung ini sebenarnya sama dengan di atas. Hasilnya dari mana? Hasilnya itu dari perkalian di atas sih sebenarnya. Ini 2000 kali dengan 300.000. Ini juga sama untuk yang biasa. Kemudian yaitu, untuk yang persiapan berarti 1,5 juta. 1,5 juta dari sini, batch ini, dikalikan dengan persiapannya. Hasilnya begini. Ini juga sama, dikalikan dengan total desainnya. 30.000, 30.000. Dari mana ya 30.000 itu? Dari mana? Ya 30.000 itu dari sini. Tarifnya. Dari mana 3.000 itu dari atas. 3.000 jam desain, dan ini juga 5.000 jam desain. Jadi total FH-nya untuk yang itu ini. Total biayanya yaitu ini. Dan juga untuk yang biasa yaitu ini. Jadi dari produksi 2 bagi 2.000, oke begini. Jadi ini hasilnya. Jadi ketika ditanyakan di soal, setelah menggunakan ABC, hitunglah alokasi FOH ke produk biasa berdasarkan set to relate. FOH-nya tadi kan dapat nih. FOH ke produk biasa. Ini juga biar tidak bingung, spesial. Ini biasa. 67,5 juta. Selanjutnya, setelah menggunakan ABC, hitunglah alokasi FOH ke spesial berdasarkan desain hour. Yaitu begini. 90 juta. Selanjutnya, alokasi FOH ke produk spesial dan produk biasa berdasarkan direct labor hour setelah ABC sebesar hasilnya begini. $70.748 juta. Ini dan ini. Selanjutnya, menurut perhitungan berapa cost per unit bila menggunakan ABC untuk produk spesial? Ini ada di atas, di sini. Ini, terus ini. Biasa. Spesial dan biasa. Ini yang soal ini, 18 Mei ini mengulang. Oke. Jadi begitu ya. Jadi untuk yang pertemuan tentang ABC ini, yaitu yang perlu dipahami, apa pemicunya? Pemicunya itu dari mana? Setidaknya di sini kan sekali lagi ada, sebentar ya. Balik lagi ke sini. Intinya itu paling besar itu di sini. Kemudian ketika yang membedakannya itu yang paling, ketika untuk menggambarkannya itu yang paling besar itu pengaruhnya di bagian materi ini. Oke. Itu untuk pertemuan 8 sampai 10. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang standar costing. Oh ya. Jadi di sini kalau memang selanjutnya save dulu. Karena pertemuan 11 dan 12 itu susah untuk digabung, jadi sebaiknya agar beriringan
Saya akan membuka keduanya. Karena materinya itu berhubungan. Jadi untuk standar costing, kenapa muncul standar costing? Karena yaitu untuk ingin meningkatkan keakuratan pencatatan. Yaitu untuk beberapa perusahaan ini dapat digunakan untuk proses costing maupun untuk job order, membantu perusahaan dalam melakukan pengendalian dan perencanaan kegiatan. Jadi ini untuk penyusunan anggaran, pengendalian biaya, dan seterusnya. Mengapa saya buka dua slide? Karena dua PPT sekaligus, karena dua PPT ini berhubungan satu sama lain. Jadi ketika di sini ada materi, bagian materinya, di sini juga ada bagian materi jurnalnya. Jadi selanjutnya untuk menyusun standar ini ada standar dasar dan juga standar saat ini. Ini ada caranya, menetapkannya, jadi contoh kartu, dan untuk menentukan varian biaya standar. Oke, jadi apapun selisih yang terjadi antara aktual dengan standar, itu adalah disebut dengan varian biaya standar. Jadi ini akan dibandingkan. Seperti ini, jika biaya aktual melebihi biaya standar, maka varian yang terjadi bersifat tidak menguntungkan, unfavorable. Misalnya ketika kita membeli bahan baku sebesar 5.000, dengan biaya standarnya itu sebesar 4.500, berarti kan ada kelebihan sebesar 500. Kelebihan ini tidak menguntungkan, unfavorable. Tetapi ketika kita berhasil membeli bahan baku dengan harga yang kurang dari 4.500, berarti varian tersebut bersifat menguntungkan atau favorable. Oke, selanjutnya analisis ini tidak selesai pada pertanyaan. Bukan sebuah jawaban, tetapi merupakan sebuah pertanyaan. Selanjutnya itu untuk ini varian bahan. Oke, kita akan bahas tentang varian bahan. Ada standar harga bahan, ada juga dengan standar kuantitas atau penggunaan bahan. Standar harga bahan itu jadi ketika saat kita membeli. Ini untuk mengawasi kinerja Departemen Pembelian dan mendeteksi pengaruhnya terhadap biaya bahan. Nah, selanjutnya Jadi, untuk perhitungan variansi harga material maupun variansi kuantitas material, ini ada 4. Ada variansi harga pembelian material, ada variansi penggunaan pembelian material, variansi persediaan material, variansi kuantitas atau penggunaan material. Jadi, untuk yang pertama ini kalau ada purchase, berarti itu berhubungan dengan price, kemudian sisanya itu berhubungan dengan kuantitas. Jadi ini rumusnya, biar bisa dibandingkan. Saya menggabungkan slide biar bisa membandingkan. Yaitu untuk variansi harga pembelian, yaitu harga aktual dikurangi dengan harga standar, dikalikan dengan pembelian aktual. Seperti tadi, ketika harga aktual lebih tinggi daripada harga standar, berarti akan terjadi yang dinamakan dengan unfavorable. Selanjutnya itu ini beberapa variasi lainnya. Saya berikan beberapa contoh misalnya di sini. Ini jumlah pembelian aktual 10.000, pembelian aktual 10.000 dikalikan dengan biaya unit. Aktualnya 7,44. Standarnya 7,5. Berarti karena dia berhasil membeli barang lebih di bawah daripada harga standar, berarti dia itu favorable. 7,44 kurang 7,5 kali 10.000 sama dengan 600. Itu favorable. Jadi di sini ini untuk dalam hal pencatatan sebenarnya ada beberapa metode. Salah satu metodenya itu metode pertama dan metode ketiga itu yaitu memasukkan untuk variansi pembelian ini ketika dia dibeli. Mengapa beberapa perusahaan membeli ini? Karena dia bisa mengontrol, mengendalikan aktivitas pembelian yang dilakukan oleh departemen. Jadi biar mencegah terjadinya fraud dalam pembelian dan juga misalnya ketika misalnya akan ditransfer ke WIP, sedangkan pembelian pada sebelumnya tidak dicatat. Berarti kan akan menimbulkan kekurangan akuratan dari pencatatan pembelian. Jadi tujuan dari metode ini sendiri bisa digunakan, terserah dari perusahaan mau seperti apa. Jadi yaitu untuk ini, untuk ini, purchase use variance, ada pemakaian. Oke,
Jadi ada berbagai jenis, seperti ini ada 4. Kemudian untuk yang ini, ada 3 metode. Varian harga dicatat saat bahan baku diterima dan ditempatkan di gudang. Bahan baku dicatat dengan biaya aktual saat diterima, biaya aktualnya berapa, tidak mencatat selisih atau variannya. Jadi ketika barang masuk, langsung saja material pada akun payable atau material pada cash. Tergantung dari pembelian yang dilakukan, entah tunai ataupun tidak. Kemudian varian harga ditetapkan saat bahan baku diminta oleh bagian produksi. Nanti baru saat diminta, baru ditetapkan variannya. Kemudian untuk kombinasi dari metode 1 dan 2, yaitu varian harga dicatat saat bahan baku diterima dan ditempatkan di gudang. Dan juga untuk metode 2, dan juga untuk cara 2. Jadi yaitu, ini datanya. Harga pembelian unit standar, pembelian, rekuisisi, kemudian standar yang diizinkan. Lihat dulu, misalnya harga standar 7,5, kemudian harga pembelian 7,44. Berarti ini kan mirip dengan yang sebelah sini. Mirip dengan di sini. Makanya saya cenderung untuk menampilkan pertemuan ini beriringan, agar bisa lebih paham. Kemudian yaitu untuk ini, karena tadi kan di sini kan favorable, berarti, untuk material akun payable, 75.000 itu dari mana? Dari 7,5 dikalikan dengan 10.000, dan selanjutnya 7,44 dikalikan dengan 10.000. Sisanya yaitu material purchase price variance. Yang perlu diperhatikan di sini, untuk debit, apabila variance unfavorable, kurang menguntungkan, berarti kan dianggap sebagai loss. Ketika dianggap sebagai loss, maka pencatatannya itu di bagian debit. Ketika dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan, berarti kan berarti dicatat sebagai bagian dari kredit. Yaitu misalnya kan sales revenue. Contohnya itu misalnya sales revenue itu kan keuntungan penjualan. Berarti kan itu di bagian kredit. Tapi ketika ada loss, itu di bagian debit. Jadi begini caranya. Pertama, kemudian ketika dicatat untuk dikeluarkan dari pabrik, yaitu for in process dengan material dari sini. Pemakaian aktual 9.500, tapi pemakaian standarnya 9.336. Karena pemakaian standarnya kurang dari pemakaian aktual, berarti dia unfavorable. Standarnya 9.336, tapi aktualnya 9.500. Berarti kan ada kelebihan sebesar 164. Kelebihan itu dianggap sebagai kekurangan. Berarti ada material quantity variance. Jadi lihat ya, perbedaan metode 1 dan metode 2. Di sini ada variannya. Material purchase price variance sebesar 600. Di bagian metode 2 tidak ada material purchase price varian. Yang ada dicatat sebesar nilai aktual. Dia ada varian dihitung. Kemudian ketika dikeluarkan, barulah dia mencatat variannya. Yaitu 7,44, itu 7,5 kali 9.336 yang masuk. Kemudian ini bisa dilihat di bagian tabelnya saja. Jadi berarti untuk yang 1.230 ini unfavorable, dan 570 ini berarti sebagai favorable. Jadi di sini dicatat saat dikeluarkan. Untuk metode 3, dia itu kombinasi dari metode 1 dan metode 2. Jadi lihat, ada pencatatan variannya. Beda dengan sini. Jadi sekali lagi untuk yang ini, saya lagi menggabungkan antara ini, biar bisa lihat langsung kan. Di slide itu, di PPT-nya dosen itu, dosko itu, yaitu ini terpisah, ini juga ini terpisah dan ini terpisah, ini terpisah dan ini terpisah. Jadi maksud saya agar menggabungkan ini agar bisa membandingkan secara jelas, lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Selanjutnya itu metode 3, sekali lagi begini. Kemudian metode 3 juga yaitu untuk ini. Jadi pertama juga tetap catat biaya aktualnya. Variannya. Kemudian ada pencatatan seperti ini. Itu untuk standar pekerja. Itu untuk yang bahan baku. Sekarang untuk upah pekerja.
Upah pekerja ini cuma dua, itu berdasarkan standar tarif dan standar efisiensi. Standar tarif itu begini, misalnya kita membayar lebih dari nilai standarnya, berarti kan kita kan konsumnya itu sama dengan pembelian tadi. Ketika kita membayar dari jam kerja dari karyawan itu lebih daripada yang sebenarnya, berarti kita akan mendapatkan kerugian atau unfavorable. Rumusnya begini, tarif aktual kurang tarif standar dikalikan dengan jam aktual. Kemudian efisiensi, jam aktual kurang jam standar dikalikan dengan tarif standar. Ketika jam aktual, ini di sini ketika jam kerja aktual 1932 lebih daripada jam kerja standar, berarti dia itu unfavorable. Kalau alias dia itu kurang efisiensi, kurang efisien. Jadi di sini kalau efisiensi itu kan berhubungan dengan bagaimana cara suatu perusahaan itu memaksimalkan sumber dayanya. Ketika ternyata jumlah jam kerjanya itu lebih dibandingkan dengan jumlah jam standar, berarti kan ada unfavorable, ada sesuatu yang tidak menguntungkan. Jadi cara pembacanya itu seperti itu. Untuk laboratorium variance berarti di sini artinya kalau favorable berarti upah yang diberikan itu lebih besar dari yang seharusnya, dari standarnya. Oke, karena unfavorable berarti sekali lagi kita bisa menebak kalau posisinya itu ada di debit. Ini juga sama, ada di debit. Ini data di kanan ini sama dengan data di sebelah kiri. Selanjutnya itu seperti ini. Payroll, akut payroll. Oke. Selanjutnya itu untuk ini mendistribusikan biaya upah dan mengakui varian-varian. WIP yaitu 12,00 dikalikan dengan 1,1504 standar jam yang diizinkan. Dari mana? Dari soal. Kemudian lihat dari tadi kan kita sudah memprediksi kalau karena unfavorable berarti dia itu harusnya di debit. Lihat baik labor rate unfavorable ada di debit 816 dan efisiensi ada di debit sebesar 1436. Selanjutnya yaitu untuk bagian akuntansi biaya standar untuk FOH. Ini ada berbagai macam jenisnya, controllable, volume, variance. Oke, ini bisa dilihat. Ini juga bisa dilihat di sini. Jadi pertama factory overhead control dengan various credit. Itu terserah. Credit itu bisa seperti cash, bisa payable, bisa misalnya ada akumulasi depresiasi bangunan. Pokoknya ini various credit ini tergantung dari apa yang dikatakan di soal. Ketika dia dibilang nilai tertentu, berarti dia various credit. Oke, selanjutnya ini metode varian. Di sini kan unfavorable, berarti di sini juga di bagian debit, sorry. Oke. Itu untuk bagian pertemuan 11, ini bisa dilihat di sini cara-caranya. Saya akan membahas di bagian itu dulu. Di bagian dari ini cuma materi ya, memaparkan varian. Saya akan membahas bagian untuk PSB dulu. Standar costing nilainya sebesar begini. Direct material, direct labor, factory overhead, variable, standard cost, bahkan biaya aktualnya sebesar begini. Hitunglah material price per case variance. Berarti kan dibilang ada price per case variance, berarti dia ini catatan pada saat pembelian. Kalau ada catatan pada saat pembelian, berarti itu ada harga pembelian dan harga aktual. Berarti kita lihat harga pembelian berapa. Di sini harga pembeliannya itu sebesar 22.000. Kemudian standarnya itu 20.000. Dikaitkan dengan pembeli aktualnya. 50.000. Lihat di sini. Untuk standar costing, pembelian harga aktual 22.000
Untuk harga standarnya itu 20.000. Dari sini harga standarnya. Kemudian itu berarti ini untuk aktual. Untuk pembelian aktualnya berapa? Lihat 50.000 dari sini, 50.000. Berarti harga aktual dikurangi dengan harga standar ada perbedaan sebesar 100 juta. Nah, ketika kita mencatat pakai metode pertama, berarti karena ada kelebihan pembelian nilai sebesar 100 juta, berarti dia ini termasuk unfavorable. Karena harga beli di atas dari harga beli aktual di atas dari harga beli standar. Kemudian untuk material ini 1 miliar, ini dari harga standar dikalikan dengan pembelian aktual. Kemudian itu account payable yaitu begini. Dari harga yang aktual dikalikan dengan pembelian aktual, sisanya atau unfavorable-nya, tadi kan seperti saya bilang, saya ingatkan lagi berkali-kali, yaitu ketika ada unfavorable berarti di tempatnya di debit 100 juta. Kemudian untuk itu kan udah tentang material purchase price variance. Kemudian yaitu untuk yang bagian soal, berarti pencatatnya mudah. Raw material, kemudian ada material price purchase variance 100 juta, kemudian di bagian debitnya ada di bagian kreditnya ada account payable atau cash. Selanjutnya itu hitunglah material usage variance. Begini. 45.000 itu penggunaan direct material. Standarnya itu sebesar 47.500, 47.500. Sebentar ya. Sorry. Jadi 45.000 dikurangi dengan 47.500 dikalikan dengan harga standarnya itu 20.000. Maka standarnya ini gimana ya? Oh ya, sorry. 95.000 dikalikan dengan, karena ini produksinya 95.000, 5.000 dikalikan dengan 0,5 kg. Karena satu unit barang jadi itu menggunakan setengah kilogram, berarti kalau 95.000 unit barang jadi menggunakan 47.500 kilogram. Ini. Sehingga dapatkan hasil aktual kurang standar dikalikan harga standar, dapatkan hasil 50 juta. Karena pemakaian aktualnya itu lebih sedikit dibandingkan dari pemakaian standar, berarti dia itu termasuk favorable. Berarti letaknya di bagian kredit, 50 juta. Kemudian ini untuk WIP-nya 550 juta, untuk usage-nya variance 50 juta di kredit, dan ini untuk materialnya. Selanjutnya, soal untuk yang laborate dan labor efficiency. Oke, laborate dan labor efficiency. Berarti kalau laborate kita itu berbicara tentang tarif aktual, kurang tarif standar dikalikan dengan yang standar jam kerja aktual. Kemudian itu untuk labor efficiency variance, berarti kita lihat dari bagian jam kerjanya. Laborate, tarif aktual kurang tarif standar dikalikan dengan jam aktual. Di sini tarif aktualnya 33.000, tetapi tarif standarnya itu 30.000. Berarti ada kelebihan tarif aktual yang seharusnya itu bisa lebih dimanfaatkan. Perbedaannya itu 33.000 kurang 30.000, 3.000 dikalikan dengan 20.000 dapat 60 juta. Nah, karena dia kurang efisien, berarti dia itu letaknya merugikan. Berarti dia itu sifatnya merugikan, sehingga ditaruh di bagian debit. Laborate. Kemudian efisiensi. Jam aktualnya itu 20.000. 20.000 itu dari mana? 20.000 itu dari soal. Sebentar ya. 20.000 itu dari bagian 0,25 kali, sebentar,
Lanjut dulu. Ini dulu jam standarnya begini, 23.250 dari sini. Dari sini, dari 0,25 dikalikan dengan 95.000. Tadi kan begini. Tadi kan dibilang kalau satu unit barang jadi itu yaitu untuk 95.000 buah. Sebentar, sorry. 95.000 unit, 95.000 buah dikalikan dengan 0,25 jam. Dikalikan dengan, oh ya, betul. Jadi 95.000 buah diproduksi sebesar 95.000 kali 0,25 jam. Itu 23.350. Jam aktualnya dari mana? Dari 20.000 ini dari sini. Yang biaya aktual 20.000 sini. Jadi 20.000 dikali dengan 23.350 dikalikan dengan 30.000 tarif standarnya. Sebesar 112.500.000. Karena dia jam aktualnya lebih sedikit dibandingkan dengan jam standar, berarti ada keuntungan. Berarti dia lebih efisien. Sehingga letaknya pasti di bagian kredit. Sehingga ketika menjurnal seperti ini, 60 juta, 112 juta 500.000, 660 juta ini dari payroll, kemudian WIP-nya 712 juta 500.000. Hasilnya dari mana? Dari sini. 0,25 dikalikan dengan 95.000, 0,25 jam dikalikan dengan 95.000 buah dari produk dikalikan dengan 30.000 tarifnya. Dapat jurnalnya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu dari soal di atas, FOH applied yaitu sebesar berapa? FOH applied di sini yaitu di situ dibilang kalau tidak salah di soal di sini dibilang berdasarkan dari direct material. Berarti 45.000 dikalikan dengan ini, 10.000 tambah 15 tambah 5.000. Mengapa tidak 5.000 tambah 2.500? Nanti bisa juga 5.000 tambah 2.500, tapi karena 5.000 tambah 2.500 ini cuma untuk setengah barang jadi, untuk satu barang jadi, jadi untuk keseluruhannya sih 45.000 dikalikan dengan 5.000 tambah 10.000. Oke, ya jadi begitu ya cara pengertiannya. Selanjutnya untuk variabel efisiensi variance. Nanti kalau memang ada yang bingung, cek. Sorry ada suara. Selanjutnya itu untuk variabel efisiensi variance. Ditanyakan di soal. Ini variabel efisiensi variance. Ketika lihat di PPT, variabel efisiensi variance itu ini ya, budget allowance based on actual hours dan juga budget allowance based on standard hour. Actual standard hours dikalikan dengan variabel FOH rate. Jam aktual kurang dengan jam standar dikalikan dengan variabel FOH rate. Yaitu ini 20.000 dikurangi dengan 23.350. Ini sama dengan nilai yang di atas, jam atau jam standar. Variabel FOH rate-nya itu 5.000 dari soal. 5.000. $13.750.000. Sifatnya karena di sini
jam aktual kurang daripada jam standar, berarti sifatnya itu cost variable. Karena dia bisa mendapatkan efisiensi yang lebih dari yang seharusnya standarnya 23.350, dia mengerjakan sebesar 20.000. Sehingga nantinya kalau akan di jurnal nanti, ini akan tercatat di bagian kredit. Jadi untuk bagian pertemuan 11 ini, pertemuan 11 maupun pertemuan 12, intinya itu memahami sih rumusnya. Lama-kelamaan kalau latihan ini pasti akan lancar. Kemudian logikanya juga bakal dapat. Untuk bagian jurnalnya itu sendiri, bisa lihat di sini. Jadi 11-12 ini harus, menurut saya atau saran saya itu dibuka secara bersamaan. Kalau ingin mempelajari kembali. Kemudian yaitu karena PSB sudah selesai, jadi akan bahas tentang sisanya di pertemuan 11. Jadi mungkin untuk pertemuan 13 dan 14 itu sebisanya. Oke, ini untuk varians gabungan dan varian hasil. Ini varians ini rumusnya sih. Selisih komposisi itu komposisi pemakaian sesungguhnya dikurangi dengan pemakaian sesungguhnya atas dasar komposisi standar dikalikan dengan harga standar. Ini juga ada. Oke, ini bisa dilihat ya caranya. Tapi untuk yang ini di bagian sini juga tidak ada penjurnalan untuk contoh yang varian tadi. Oke. Itu untuk pertemuan 11 maupun pertemuan 12. Masih ada waktu 10 menit dulu. Ntar saya kasih waktu lagi 15 menit untuk tanya. Kita akan bahas secara singkat pertemuan 13 maupun pertemuan 14. Gambarannya. Oke, cuma 30 slide. Oke, direct costing dan absorption costing. Kemudian pertemuan 14 itu kita bahas mengenai profit measurement. Oke. Sambil menunggu dibuka. Sip. Oke. Jadi dari costing. Sebelumnya kan, tarif overhead maupun aktual maupun yang telah ditetapkan sebelumnya digunakan untuk memberikan biaya overhead. Oke, itu ketika kita masukkan biaya variabel overhead ke produk itu disebut dengan absorption, full costing, atau conventional costing. Materi-materi sebelumnya. Ini ada masalah. Ada fluktuasi. Over and under applied. Kalian tidak dapat ditelusuri. Bisa juga biaya produk tidak reliable. Sehingga analisis profitabilitas tidak reliable. Di sini kita akan menggunakan direct costing. Jadi sebelumnya itu, materi-materi sebelumnya itu berbicara mengenai absorption costing atau full costing atau conventional costing. Selanjutnya kita akan membahas tentang direct costing. Atau disebut juga dengan variable atau marginal costing. Ini, pada direct costing, produk hanya dibebani biaya manufaktur yang secara langsung berkaitan dengan volume. Oke, jadi begini. Hanya variabel factory yang dibebankan ke bagian finish maupun cost of goods sold. Seluruh biaya tetap dibebankan sebagai biaya periode expense. Artinya, ya tidak masuk dalam COGS. Masuk itu di bagian biaya dan pendapatan lain-lain. Atau administration and selling expense. Kemudian ini contribution margin. Perbedaan antara pendapatan dan penjualan dengan seluruh biaya variabel. Ini soalnya, ini ilustrasi perhitungannya. Jadi dari sales dikurangi dengan variable cost. Berapa? Dapat contribution marginnya begini. Less, oke, operating. Ini tujuan dari costing. Untuk dari costing ini lebih ke arah internal user. Mengapa? Karena kalau untuk external user ini seperti financial reporting, ada SAK yang menggunakan full costing untuk pelapor eksternal.
Jadi ada ketentuan sendiri untuk eksternal. Tapi bisa bagi perusahaan untuk menggunakan direct costing. Ini ada CPV analisis, CFP analisis. Ini rumusnya. Ini masih bisa lah. Oke, kemudian di sini ada margin of safety. Menunjukkan seberapa banyak penjualan boleh turun dari angka penjualan terpilih. Itu ini penjualan terpilih berapa dikurangi dengan break even-nya per penjualan terpilih. Oke. Ini ada rumusnya sih. Jadi tentunya ini teori, ini bisa dibaca. Sip. Jadi ini kalau untuk bagian pertemuan 13 ini, paling penting itu di rumus-rumus ini. Ini untuk yang bagian titik impas. Jika profit sama dengan 0, rumusnya begini. Kemudian untuk yang ini, untuk unitnya, Q. Tapi kemungkinan muncul di soal dari 2 tahun berturut-turut ini, kemungkinan ini kecil. Oke, akhirnya saya akan menjelaskan grafik ini saja. Yaitu di sini, ketika fixed cost-nya turun, berarti mengakibatkan keuntungan yang proyek turun. Sorry, ini cost-nya. Total cost-nya yang pertama itu yang di bagian hijau ini. Sorry, jadi yang bagian garis tebal ini berarti kondisi sebelumnya. Kemudian ketika fixed cost-nya turun, berarti total cost-nya yang baru itu juga turun. Sehingga mengakibatkan berturunnya break even point. Itu sih untuk bagian pertemuan 13. Oke. Jadi itu apa hubungannya materi-materi lain? Yaitu tadi materi sebelum-sebelumnya itu menggunakan yang namanya absorption costing, full costing atau conventional costing. Tetapi ketika ingin menelusuri secara variabel atau marginal bisa menggunakan direct costing. Itu hubungan materi ini dengan materi-materi sebelumnya. Kemudian untuk yang untuk yang pertemuan terakhir ini, bahas tentang pengukuran kinerja dari keuntungan dan pemberian harga pengalian atau transfer intra-company. Itu yang transfer price ini paling kita sudah dapatkan secara jelas di bagian pajak internasional kemarin. Atau kita pernah dapatkan dalam materi PPH. Untuk pengukuran kinerja profit ini kita bisa dapatkan dari materi di bagian manajemen keuangan, yaitu berhubungan dengan ROI, return of investment. Ini rumusnya yaitu profit per sales dikalikan dengan sales per capital employed. Modal yang dipekerjakan, yang dipekerjakan lah, yang digunakan, dimanfaatkan. Menghasilkan rate of return of capital employed. Nah, poin pentingnya di sini yaitu karena ini merupakan pengukuran dari kinerja keuangan, yaitu berupa angka-angka, kalau perusahaan cenderung untuk meningkatkan profitabilitas dengan ROI ini, maka kalau mereka melihat dari jangka pendek, mereka akan mengabaikan unsur-unsur yang penting juga. Misalnya di sini, maka dapat menunjukkan perilaku tidak baik dari para manajer tersebut. Misalnya di sini kan ada sales per total cost. Bisa juga mereka mengurangi dari biaya untuk karyawan, untuk pelatihan karyawan. Padahal karyawan itu butuh untuk di-refresh, dilatih demikian. Ketika mereka ingin meningkatkan dari sales per total cost, sales dari profit per sales. Ini kan sales total cost dari profit, oke. Ketika mereka ingin mengurangkan total cost, otomatis kan profit bertambah. Total cost yang dikurangkan itu misalnya untuk biaya pelatihan, otomatis kan profit bertambah. Kalau profit bertambah, berarti akhirnya akan meningkatnya rate of return on capital employed. Berarti tidak mengorbankan biaya pelatihan bagi karyawan. Ketika mengorbankan biaya pelatihan bagi karyawan, berarti jangka pendeknya dapat, betul. Tapi jangka panjangnya itu tidak dapat. Karyawan itu bisa tidak terlatih dengan lebih baik. Contoh lagi ketika perusahaan tidak melakukan pemeliharaan mesin.
mesin kalau di sorry, ketika mesin yang seharusnya bisa digunakan sebesar masa manfaat 10 tahun, kemudian akan dimanfaatkan hanya sekitar 5 tahun. Berarti itu kan, tapi ketika menggunakan langkah tersebut, beban berkurang dan juga rate of return bisa meningkat. Yang dilihat perusahaan itu jangka pendeknya, itu yang menimbulkan perilaku yang tidak benar, tidak baik. Ini menunda atau mengurangi kegiatan pemeliharaan, mengurangi biaya riset, mengurangi atau menghilangkan biaya pelatihan, dan selanjutnya. Jadi yaitu yang perlu diperhatikan yaitu biaya kinerja ini yang dilihat sini kan kinerja berdasarkan nilai keuangan, ukuran keuangan. Jangan lupa juga untuk memperhatikan dari non keuangan agar jangka panjangnya itu bisa dapat. Ini tentang pembandingan rate of return on capital employed antar divisi yang merupakan hal tidak lazim. Ini mendapat kritikan karena manajemen akhirnya lebih mengutamakan rate of return on capital employed dibandingkan mengejar profit yang nyata. Profit yang nyata itu berlangsung secara stabil beberapa tahun ke depan. Oke, selanjutnya yaitu ini keterbatasan yaitu tidak masuk akal. Ini bisa dibaca kinerja. Rencana pemberian insentif bagi karyawan digunakan oleh manajemen puncak untuk mendorong para manajer untuk meraih tujuan perusahaan. Yaitu ini. Selanjutnya terakhir bagian intra-company transfer pricing. Produk selesai atau produk semi selesai di satu atau beberapa ini, oke. Ini berbicara tentang bagaimana perusahaan mengalihkan. Sebenarnya transfer pricing ini konsepnya itu sudah didapat dari PPH maupun pajak internasional. Yaitu ketika dari perusahaan induk ingin mengalihkan misalnya barang yang dimiliki ke perusahaan perwakilannya. Kalau misalkan di pajak internasional kan misalnya kan BUT-nya. Berarti kan itu ingin dinaik dengan cara seperti apa? Dan cara bagaimana? Ini kan intra company artinya dalam perusahaan. Atau misalnya dari pusat kepada bagian divisi tertentu. Atau antar divisi. Dari divisi satu ke divisi lainnya. Berarti kan yang dipertanyakan itu, pertanyaannya itu berdasarkan apa? Oke, di sini ada 5 metode dasar. Berbasis biaya, berbasis pasar, berbasis biaya plus, berbasis negosiasi, dan berbasis ketetapan. Arbitrary. Ini bisa dibaca sendiri, keuntungan maupun kekurangannya. Oke. Jadi begitu ya. Jadi begitu sih. Untuk materi pertemuan 8 sampai pertemuan 14 itu berbicara tentang tadi, 7 tadi. Ada tentang costing produk, yang by product dengan joint cost. Kemudian ada juga tentang yang departementalisasi FOH, ada ABM dan juga yang tradisional. Kemudian kita berbicara tentang 11-12 itu berbicara tentang varian, tentang standar costing. Kemudian pertemuan 14 itu kita berbicara tentang profit measure, profit performance measurement, dan intercompany transfer pricing. Serta yang terakhir itu pertemuan 13 kita bahas tentang itu direct costing. Oke, jadi untuk menjawab ini, saya pikir sudah sih. Jadi UAS sebelumnya itu membahas tentang bagian 4 ini. 1, 2, 3, 4. Begitupun juga di bagian PSB yang sebelumnya. Jadi di sini kalau memang muncul untuk pertemuan 2 terakhir tadi itu, yang harus ditekankan itu bagian hafalannya sih. Sorry, berarti tidak ada. Oke, jadi kalau memang ingin pertanyaan tentang materi cost tadi, dari 8 sampai 14, bisa saya persilakan untuk waktu 15 menit.
Mohon maaf kalau bicara saya kecepatan. Oke, ada satu pertanyaan. Chat. Oh, siap. Sorry, jadi kalau ada yang ingin bertanya, waktu 15 menit ini, silakan bertanya. Bagaimana materi pertemuan 8-14? Jadi itu ya, saya sudah memberikan, bagusnya itu kalau itu membandingkan antara metode atau antara penyajian tadi. Kemudian kalau tadi kan ada juga saya membandingkan antara pertemuan 11 dan pertemuan 12. Itu juga bagus untuk digunakan sebagai pembelajaran, cara pembelajaran. Jadi kita bisa tahu hubungan antar materi kayak gimana dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Untuk pertemuan 8 sendiri kan, untuk pertemuan 8 sendiri kan kita membahas tentang joint cost dan byproducts. Di bagian byproduct itu saya membandingkan antara penyajian dari byproduct-nya. Jadi menurut saya itu cara yang paling bagus untuk belajar itu yaitu dia membandingkan. Supaya biar lebih tahu juga konsepnya itu, kita bisa lihat dari gambar ini. Oke, belum ada yang bertanya, jadi saya akan menjelaskan tentang bagian ini, metode aljabar. Sambil menunggu pertanyaan ya, kalau ada yang bertanya. Untuk metode aljabar, soalnya begini, 100, 150, 250, 300, 300. Oh ya, jangan pedulikan jumlah dari departemennya ya. Yang dipedulikan itu bagian cara mengalokasikannya seperti apa. Jadi meskipun sini departemen produksi 3, tadi kan di PSB kan 2. Kalau tidak departemen jasa di sini 2, di PSB tadi sih sama 2. Jadi tidak usah mempedulikan berapa jumlah dari departemennya. Karena yang penting konsepnya itu sama. Jangan bingung dengan jumlahnya. Yang penting di sini itu tadi seperti saya bilang, alokasinya apa? Alokasinya itu gimana cara pengalokasiannya? Dan yang dialokasikan itu berdasarkan apa? Kalau tadi kan jam pemeliharaan. Selanjutnya, belum ada. Saya akan menjelaskan tentang metode aljabar. Misalkan biaya departemen A dialokasikan ke adalah 100, misalnya ini 100X. Biaya departemen yang akan dialokasikan ke departemen B yaitu sebesar 150 per 1000 dikalikan 1000X sama dengan dikalikan 100X sama dengan 15X. Kemudian biaya departemen B yang dialokasikan ke departemen A 1, 2, dan 3 1915 tambah 15X. Dari mana? Dari sini ya. 1915 dari mana? Dari sini. 1915 tambah 15X. Sehingga biaya departemen yang dialokasikan ke departemen A yaitu sebesar 10 plus 110 dikalikan dengan 1915 tambah 15X. Dari mana 10 plus 110? Itu 10 orang karyawan per 10 tambah 30 tambah 30 ditambah dengan 40. Jadi 10 per 100, 10. Berarti ini hasilnya. Kemudian yaitu begini. 100X sama dengan 1700 tambah hasilnya dapat X sama dengan 19. Jadi di sini ini ya aljabar berarti kan kemampuan berhitung seperti matematika atau persamaan linear itu diperlukan.
Terus pengalokasiannya sudah begini. Soal paling ekstrimnya itu kalau ada di latihan-latihan itu bisa sampai 3 variabel sih. Tetapi mengingat dari tren yang ada, palingan kalaupun muncul cuma 2 variabel. Cuma 1 variabel. Kayak begini, XX. Atau 2 variabel. Pokoknya 3 variabel itu memang paling ekstrim sih bagian latihan soalnya. Kalau tidak salah di bagian soal latihan soal di bagian akhir-akhir untuk bab ini. Oke, masih belum ada yang bertanya. Saya akan review lagi tentang ini tidak ada. Saya akan review lagi tentang ini, mix and variance. Variansi hasil dan variansi komposisi. Jadi, apabila bahan baku yang digunakan lebih dari satu jenis, maka selain varian-varian tersebut di atas juga terdapat varian komposisi bahan, varian hasil upah, dan varian hasil FOH. Ini kan rumusnya. Komposisi pemakaian sesungguhnya kurang pemakaian sesungguhnya. Ini juga hasil output dengan hasil menurut standar. Ini sesungguhnya dengan standar sih. Oke. Pemakaian berdasarkan komposisi standar. Jadi sama ya. Yang dipikirkan di sini adalah membandingkan konsep antara aktual dengan standarnya berapa. Oke, ini soalnya. Hitunglah mix and yield variance. Yaitu di sini misalnya material quantity variance. Aktualnya 2000, standarnya 2000. Aktualnya 2000, 2000 ini, standarnya itu 2000. Ini kan satu buah barang produk. Untuk barang B 2700. Untuk yang C 4300. Ya 4300. Kemudian di sini aktual dan standar itu tidak selisih pemakaiannya. Sorry, karena di sini kan 2. Jadi di sini kan pemakaian standarnya yaitu 2 dikalikan dengan 1000, 2 dikalikan dengan yang produksi 1000 berarti 2000. 2000. Kemudian yaitu 3 dikalikan dengan 1000 buah yang diproduksi berarti standarnya itu 3000. Kemudian 5 dikalikan dengan 1000 berarti standarnya itu 5000. Berarti lihat selisih. Ada selisih. Ini tidak ada selisih, ini ada selisih. Aktualnya kurang daripada yang standar, berarti dia itu favorable. Sekali lagi, kalau aktual quantity standar untuk material quantity variance itu favorable. Karena kenyataannya dia bisa menggunakan kurang daripada standarnya. Kemudian ini juga sama. Harga standarnya begini. Totalnya begini, favorable. Kemudian, untuk varians komposisi bahan, aktualnya 2000. Ini dari aktual tadi yang ada di soal. Ini soal. Kemudian standarnya itu 2/10 kali 9000. 2/10 dikalikan dengan, sebentar ya, belum ada pertanyaan. 2/10 dikalikan dengan 9000 kg. Oh ya, dikalikan dengan aktualnya. Dari jumlah dari aktualnya ini 9000. Dapat selisih 200. Ini 200. Ini material quantity variance non favorable. Karena tadi kan aktualnya 2000, standarnya 1800. Berarti ada kelebihan pemakaian sebesar 200. Sehingga dia itu unfavorable. Sekali lagi kalau unfavorable berarti pasti tempatnya di debit. Ini juga sama, favorable,
Yang juga favorable, seharusnya ini minus 200.000 tambah 600.000, jadi 400.000 favorable. Letaknya di kredit. Untuk selisih varians, oke, selisih varian satu hasil bahan yaitu 1.000 buah dikali, kemudian ini pemakaian sesungguhnya 9.000, tiap buah memerlukan standar bahan 10 kg. Dari sini, dari soal lagi, 10 kg, 900 buah, dan juga ini 100 buah, favorable. Karena hasil sesungguhnya atau aktualnya dia 1.000 buah, tetapi yang menurut standarnya itu harusnya 900 buah, berarti ada selisih hasil. Dia menghasilkan yang sesungguhnya itu 1.000 buah, tapi standarnya itu dia itu 900 buah, sehingga karena hasilnya lebih besar daripada standarnya, berarti dia itu favorable. Dapatkan hasilnya 100 buah favorable, itu untuk perhitungan lain-lainnya. Seperti ini, selisih varian hasil upah 100 digunakan 5.000 ini dan 3.000 ini. Oke. Sudah sih, itu untuk bagian untuk pembahasan pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Jadi saya harap semua kalian catat tadi poin-poin penting yang saya tekankan ya. Poin penting di 8. Oke, untuk menutup karena tidak ada pertanyaan juga di kolom itu chat. Untuk menutup pertemuan 8 ini, pertemuan 8 ini paling pentingnya itu belajar tentang metode-metode. Ini bisa ini. Konsepnya itu dari mana? Metode produksi lihat dari produknya berapa. Rata-rata total dari joint cost per dengan jumlah produk, harga jual relatif dari harga jual ditarik ke belakang sampai dia diproduksi, kemudian rata-rata tertimbang, lihat di bagian bobotnya. Itu poinnya, poin penting. Kemudian untuk ini, poin pentingnya itu bisa dilihat di sini, bagian merah-merah ini, poin pentingnya. Saya sengaja gabungkan biar bisa dibandingkan dengan lebih jelas. Ini juga sama departementalisasi FOH ini begini. Yang paling penting sini ada tiga metode tadi. Direct, step, atau simultan. Yang biasa muncul itu direct, tapi bisa juga step. Tapi yang paling jarang muncul itu simultan. Kalaupun muncul simultan, paling mentok itu muncul di 2 variabel atau 1 variabel. Atau juga tapi susah muncul untuk bagian 3 variabel. Kemungkinannya itu lebih kecil. Jadi ingat, kalau metode langsung berarti langsung ke departemen produksi. Kalau metode bertahap, berarti ada yang lebih dulu. Mana yang lebih dulu itu biasanya di soal, biasanya diberitahu di soal. Untuk ABC dan ABM, ini tingkat biaya, tingkat aktivitas, kemudian ini dilihat di sini. Alokasinya berdasarkan apa juga bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di soal. Perbedaannya gimana, bisa dilihat di sini. Atau kalau memang ada yang punya buat Excel sendiri, ya bagus. Bisa menentukan lebih baik. Ini ya perbedaannya. Perbedaannya di bagian overhead. Di sini langsung, di sini dirinci. Oke, itu untuk pertemuan 8. Garis besarnya 8 sampai 10. 11 ini, 11 dan 12 ini intinya itu kalau belajar untuk 11 dan 12 ini alangkah baiknya itu disandingkan masing-masing antara materinya dan juga cara penjurnalannya biar bisa paham lebih baik. Kemudian kalau memang untuk jenis-jenisnya misalnya material purchase price variance, variansi harga pembelian material, mau tahu favorable atau unfavorable-nya itu bisa juga pakai logika. Maksudnya bisa juga dengan dimengerti. Ketika harga pembelian lebih besar daripada harga standar, berarti kurang menguntungkan, unfavorable. Dan selalu kalau unfavorable, berarti dia itu letaknya di debit.
Kalau favorable, letaknya itu di kredit. Oke, itu tuh pertemuan 11 dan pertemuan 12. Terakhir, terus untuk pertemuan 13 itu belajar saja rumusnya dan materi-materinya. Karena sebenarnya materi pertemuan 12, 13 dan 14 ini memang jarang dimunculkan di ujian. Tapi bisa saja muncul. Kemudian pertemuan 14 itu ya kebanyakan di bagian 14 ini sebagian besar itu materi. Palingan kalau memang menghitung ROI-nya atau return on investment atau di sini rate of return on capital employed, paling ini cuma mengingat dari materi manajemen keuangan. Jadi tersambung materi antara manajemen keuangan dengan cost ini dan juga tersambung atau terhubung materi antara transfer pricing di pajak internasional, PPH dengan bagian sini, AKBI ini. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang review materi hari ini, materi yang akan diujiankan, yaitu materi AKBI. Mungkin ya kalau sudah tidak ada pertanyaan bisa diselesaikan. Saya akan stop share saja. Saya serahkan kembali kepada angkatan. Tes, tes, halo. Ya, kedengaran? Oke, terima kasih Brian atas tentirnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Siap.